Setiap awal adalah langkah menuju akhir, dan dunia telah lama memulai langkah-langkah menuju kehancurannya. 14 abad yang lalu, di tengah gurun tandus, seorang lelaki bangkit membawa cahaya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wahyu pertama yang turun di Gua Hira, sejarah manusia berubah. Tapi tahukah kalian bahwa sejak itulah kiamat telah dimulai? Rasulullah bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain." Aku diutus dan kiamat seperti dua jari ini. Jarak antara beliau dan kiamat sedekat dua jari. Dunia berubah dari zaman kegelapan menuju cahaya, dari penyembahan berhala menuju sujud kepada Rabb semesta alam. Tapi sejak hari itu, sejak wahyu pertama, jam pasir akhir zaman mulai menipis. Bukan di masa kita dimulai, melainkan di masa beliau diutus. Dan kini, kita berada di ujung yang paling rapuh. Ketika cahaya ilmu meredup dan manusia mulai mencintai dunia, tanda-tanda itu pun bermunculan satu persatu. Ulama pergi, bukan digantikan, tapi dilupakan. Ilmu hilang bersama jenazah mereka. Yang tertinggal hanya kebisingan dari lisan-lisan bodoh yang berani memfatwakan sesat dan diikuti oleh jutaan yang tak tahu arah. Musik lebih digemari daripada Al-Quran. Zina dianggap cinta. Khamr berganti nama jadi gaya hidup. Wanita berpakaian tapi telanjang. Tubuh jadi komoditas, bukan lagi kehormatan. Masjid menjulang indah, ber-AC, berlampu kristal, tapi kosong dari jiwa dan sujud yang khusyuk. Dan di zaman yang serba terbalik ini, seorang ibu melahirkan seorang anak yang kelak memperlakukannya seperti budak. Ibu dibentak, ayah dipermalukan, orang tua menjadi beban di mata anak-anaknya. Budak melahirkan tuannya, itulah tanda bahwa fitrah telah koyak. Langit menurunkan hujan, tapi bumi tak lagi subur, tanah tetap gersang, seolah keberkahan telah dicabut. Dan waktu terasa melesat begitu cepat. Hari terasa seperti jam, minggu seperti hari. Kita hidup, tapi terburu-buru menuju akhir. Gedung-gedung tinggi dibanggakan, tapi akhlak makin runtuh dan dalam. Zaman memang berganti, bukan hanya pakaian dan bangunan, tetapi juga hati manusia. Ada masa ketika yang jujur dianggap pendusta, yang amanah dicurigai, dan kebenaran terasing di tengah lautan opini. Itulah zaman fitnah. Fitnah syahwat yang tak lagi disembunyikan. Fitnah syubhat yang dibungkus dalil dan dikemas modern. Yang bodoh diberi panggung, yang fasik diberi kekuasaan. Pemimpin zalim tersenyum di layar kaca. Sistem hukum rusak, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Keadilan ditukar dengan loyalitas. Dan yang lebih gelap dari malam, ketika fitrah manusia dikaburkan. Pria menyerupai wanita, wanita menyerupai pria.
Identitas menjadi pilihan, bukan anugerah. Penyimpangan dijaga undang-undang, dilindungi budaya, dirayakan oleh dunia. Normalisasi LGBT dan gender netral menghapus batas ciptaan Allah atas nama kebebasan dan cinta. Fitnah menyelimuti zaman, bukan karena cahaya tak ada, tapi karena manusia menolak untuk melihatnya. Ketika dunia menjadi kampung kecil, jarak tak lagi berarti. Pasar dari timur dan barat bersatu di ujung jari. Digitalisasi menyatukan segalanya, kecuali hati manusia. Kita hidup di zaman global, tapi tak lagi punya arah. Manusia berlari cepat, tapi banyak yang lupa kemana tujuannya. Umat Islam makin banyak, tapi seperti buih di lautan, terombang-ambing tanpa kekuatan dan arah. Agama tinggal nama, identitas di KTP, bukan dalam laku dan akhlak. Masjid ramai saat sholat Jumat, tapi kosong di waktu subuh. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Hari ini, yang berpegang teguh serasa menggenggam bara. Teknologi terus melesat, tapi jiwa makin mundur. Dunia makin terkoneksi, tapi hati saling menjauh. Tanah-tanah yang dulu diberkahi, kini dipenuhi darah. Dari Syam hingga Irak, dari Yaman hingga Palestina, api fitnah menyala, tak kenal belas kasihan. Negeri Syam, yang dulu jadi pusat ilmu dan peradaban, hari ini menjadi ladang kehancuran. Bom jatuh di tempat anak-anak bermain, tangis menggantikan azan. Rumah jadi puing, masjid jadi debu. Irak, negeri ribuan ulama, kini penuh reruntuhan, diperangi dari dalam dan luar, pecah oleh fitnah yang diwariskan. Yaman, tanah sabar dan iman, tercekik oleh perang saudara, blokade, kelaparan, dan krisis kemanusiaan. Umat Islam menjadi korban di negerinya sendiri. Nabi telah mengabarkan, fitnah akan muncul dari arah timur, dan tempatnya adalah di sana. Tanah yang dulu menyinari dunia, kini dibakar oleh api fitnah yang tak kunjung padam. Dan lihatlah, fitnah itu kini menjalar lebih luas. Negeri bersenjata nuklir saling menuding. India dan Pakistan, dua kekuatan besar di timur, nyaris saling meluncurkan kehancuran. Ledakan mengguncang Kashmir, pesawat tempur terjatuh, rudal melintasi langit, dan ribuan nyawa bergantung pada satu keputusan politik. Dunia menahan napas. Perang bisa meletus kapan saja, dan fitnah itu semakin nyata, semakin dekat. Setelah api fitnah membakar tanah-tanah para nabi, sebuah tanda lain mulai tampak dari balik reruntuhan. Bukan suara senjata,
tapi suara air yang perlahan menghilang. Air yang mengalir sejak zaman para nabi akan berhenti. Di dasarnya tersembunyi emas, namun bukan berkah yang muncul, melainkan bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sungai Eufrat akan surut hingga terlihat gunung emas. Manusia berebut harta itu, lalu terjadi pembunuhan besar. Setiap 100 orang, 99 terbunuh. Hari ini, Sungai Eufrat mengalami penurunan debit air yang signifikan akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. Jika emas itu muncul, yang digali bukan sekadar tambang, tetapi juga nafsu dan darah, sebab tidak semua yang berkilau membawa berkah. Terkadang, itu adalah panggilan menuju kehancuran. Dan kini, kita memasuki kegelapan yang lebih dalam. Akan datang masa ketika Ka'bah, tempat paling suci bagi umat Islam, tidak lagi dijaga. Bukan karena hilangnya penjaga, tapi karena hati manusia tak lagi memuliakannya. Hingga akhirnya seorang dari Habasyah, Zulsuwaiqatain, datang menghancurkannya batu demi batu. Itulah saat iman benar-benar tercabut. Islam tinggal nama. Al-Quran masih dibaca, tapi tak lagi diamalkan. Masjid tetap berdiri, tapi hanya sebagai simbol. Hati kosong, raga bergerak, tapi tanpa ruh. Kemurtadan terjadi di mana-mana. Manusia meninggalkan agama, bukan karena paksaan, tapi karena pilihan. Karena dunia dianggap lebih penting dari akhirat. Di tengah kegelapan itu, muncul seorang pemimpin dari Qahtan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Bukan pembawa cahaya, tapi tanda bahwa ujung zaman kian dekat. Namun saat itu, orang-orang tak lagi tahu arah. Mereka mencari petunjuk, tapi semua jalan tampak sama. Di saat langit masih biru, bumi sudah kehilangan cahayanya. Kaum beriman seperti titik kecil di samudra kegelapan, dan suara kebenaran tenggelam di tengah hiruk-pikuk dunia yang tuli. Dunia belum runtuh, tapi goyah. Umat manusia belum kalah, tapi mulai kehilangan arah. Kepercayaan pada pemimpin, sistem, bahkan masa depan, semuanya retak perlahan. Layaknya bara yang tersembunyi di balik debu, menunggu satu tiupan kecil untuk menyalakan api yang akan membakar segalanya. Dan bayangkan, ketika saat itu benar-benar tiba, ketika semua konflik ini meledak bersamaan. Ketika Barat dan Timur tak lagi bertarung lewat proksi atau perwakilan, tapi memilih untuk saling menembakkan senjata pamungkas mereka. Amerika dan Eropa bersama sekutunya membentuk satu front besar, berhadapan langsung dengan Cina, Rusia, dan Aliansi Timur. Dunia terbagi menjadi dua kubu besar. Korea meledak.
Taiwan menjadi awal percikan. Lalu konflik merembet ke Timur Tengah, ketika Iran dan Israel menumpahkan seluruh persenjataan mereka. Kota-kota suci berubah menjadi ladang bara. Di Asia Selatan, dua negara bersenjata nuklir yang selama ini saling menahan diri, India dan Pakistan, akhirnya kehilangan kesabaran. Dan dalam hitungan minggu, kota-kota raksasa menghilang dari peta. Moskow, New York, Tel Aviv, Beijing, semuanya menjadi abu. Satelit jatuh, jaringan internet global mati. Dunia kembali ke kegelapan. Tak ada pemenang. Yang tersisa hanya kehancuran. Sistem ekonomi dunia runtuh, uang kehilangan nilai, listrik menjadi kemewahan, dan makanan menjadi senjata. Dan jika semua itu terjadi, negara-negara besar akan pecah, pemerintahan tumbang satu persatu, militer kehilangan arah, dunia menjadi reruntuhan kosong tanpa pemimpin dan tanpa kepastian. Dan dari kehampaan itulah, manusia mulai menoleh ke langit, bukan pada teknologi, bukan pada politik, tapi pada nubuah, pada janji lama yang selama ini mereka abaikan. Dan akhirnya, muncullah harapan itu, bukan dari istana, bukan dari medan perang, tapi dari seorang lelaki saleh yang tinggal di Madinah. Ia bukan pemimpin, bukan jenderal. Ia dikenal hanya oleh segelintir orang karena kesalehannya. Diam, sederhana, tapi jiwanya bersinar di tengah gelap zaman. Beberapa ulama dan orang-orang beriman mulai menyadari tanda-tanda yang selama ini hanya dibaca dalam kitab, kini hidup di hadapan mereka. Ia bermimpi berulang kali tentang kehancuran dunia, tentang Ka'bah, tentang sebuah beban besar yang terus mendekat. Lelaki itu panik. Ia tinggalkan Madinah menuju Mekah, berharap bisa bersembunyi dalam keramaian. Namun, takdir Allah berjalan, dan malam itu pun tiba. Di bawah langit Mekah yang sunyi, di antara rukun dan maqam, segolongan orang-orang pilihan mendekatinya. Air mata mengalir, suara takbir dan isak tangis pecah di tengah malam. Dia menolak berkali-kali, karena dia tahu ini bukan kehormatan, tapi beban. Namun umat tidak memberinya pilihan, dan disitulah, tanpa spanduk, tanpa kampanye, terjadi sebuah baiat yang akan mengubah arah sejarah dunia. Bukan kepada manusia mereka berbaiat, tapi kepada janji Allah yang kini mulai tampak nyata. Dan meski namanya masih misterius bagi dunia, bagi mereka yang hadir malam itu, mereka tahu sang pemegang bendera kebenaran telah bangkit. Malam itu di Makkah, seolah sunyi menjadi saksi bahwa dunia baru saja berubah arah. Namun di luar tanah suci, tak semua menyadari. Sebagian dunia tak percaya, sebagian mencibir, mencela. Siapa lelaki dari Madinah itu? Bagaimana bisa dunia berubah hanya karena sebuah baiat diam-diam? Namun kabar itu menyebar, lewat lisan ke lisan, dari hati ke hati.
bagi mereka yang beriman dan menanti. Kabar itu bukan kabar biasa, tapi isyarat bahwa janji-janji Allah mulai nyata. Namun tidak semua menyambutnya dengan cinta. Kekuasaan yang merasa terancam mulai bergerak. Sebuah pasukan dikirim dari Syam, dari Damaskus, menuju Makkah. Mereka bukan membawa salam, tapi senjata untuk memadamkan harapan sebelum menyala. Namun takdir Allah lebih kuat dari rencana manusia. Saat pasukan itu melintasi padang pasir, bumi bergetar, langit bergemuruh, dan dalam sekejap, tanah membuka mulutnya. Seluruh pasukan ditelan bumi, tanpa tersisa. Itulah tanda langit pertama, yang tak bisa ditolak, tak bisa direkayasa. Dunia terdiam, bahkan yang membenci, kini mulai takut. Lalu dari arah timur, dari Khurasan, datang gelombang manusia berpakaian hitam. Panji-panji berkibar di angin kering padang pasir. Mereka bukan penakluk, mereka bukan penjajah. Mereka datang untuk menyerahkan kesetiaan, untuk menjadi barisan awal fajar umat yang lama hilang. Tanpa huru-hara, tanpa kepentingan pribadi, hanya satu tujuan: menyerahkan kekuatan kepada pemimpin yang dijanjikan. Dan di saat itulah, orang-orang mulai bangkit dari tidur panjangnya. Umat yang tercerai mulai melangkah mendekat. Langit belum bersih, tapi fajar mulai menyingsing. Umat belum menang, tapi tonggak kebangkitan telah ditegakkan. Setelah badai, datang keheningan. Setelah gelapnya fitnah dan kehancuran, fajar itu benar-benar terbit. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, dunia menyaksikan sesuatu yang sudah lama hilang. Keadilan, kesederhanaan, kepemimpinan yang tidak haus kekuasaan. Ia bukan raja yang duduk di singgasana emas. Ia tidak dikelilingi pasukan elit atau kekayaan dunia. Imam Mahdi berjalan di antara rakyatnya, mendengar mereka, menangis bersama mereka, dan menegakkan keadilan seperti para nabi dahulu. Umat pun perlahan bangkit dari reruntuhan moral dan sistem yang bobrok. Masjid-masjid kembali hidup. Suara azan menggema hingga ke pelosok. Zakat ditegakkan. Yang lapar diberi makan, yang ditindas dibebaskan. Pemimpin-pemimpin zalim satu persatu kehilangan pijakan. Sistem yang korup runtuh bukan karena kekuatan senjata, tapi karena gelombang kesadaran yang tak terbendung. Dan di saat umat kembali lurus barisannya, negeri-negeri Muslim yang dulu tercerai kini mulai bersatu. Sebagian datang sendiri membawa baiat dan kesetiaan. Sebagian bangkit dari keterpurukan karena melihat cahaya yang lama mereka rindukan. Beberapa negeri dibebaskan, bukan dengan pedang, tapi dengan keteladanan dan kekuatan ruhani. Peta dunia mulai berubah, keseimbangan kekuasaan bergeser perlahan. Dunia barat yang selama ini mendominasi mulai merasa terancam. Bangkitnya Imam Mahdi dan umat Islam yang kembali bersatu menjadi sorotan seluruh dunia. Namun kebangkitan itu tak diterima dengan tangan terbuka oleh kekuatan barat. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai ancaman besar.
Panjang sudah jalan yang mereka tempuh untuk mendominasi dunia, dan tidak akan mereka biarkan sebuah kekuatan yang bersatu, yang tercerahkan, mengancam hegemoninya. Di balik senyuman diplomasi, perjanjian damai yang pernah dibuat antara kaum muslimin dan bangsa Romawi mulai dilanggar. Bukan oleh umat Islam yang penuh kesabaran, tetapi oleh mereka yang dihantui ketakutan dan keserakahan. Akibatnya, langit berubah menjadi merah. Perang besar yang sudah lama diramalkan pun tak bisa lagi dihindari. Al-Malhamah Al-Kubro, perang terakhir yang akan mengguncang dunia. Perang besar ini bukan sekadar bentrokan antara pasukan, tapi adalah perang untuk menentukan nasib umat manusia. Kekuatan timur dan barat akan bertemu di medan perang, di titik pertemuan sejarah yang tak terelakkan. Kekalutan terjadi di kedua belah pihak. Pasukan yang dipimpin oleh Imam Mahdi datang dengan keyakinan dan keberanian. Pasukan barat yang masih memiliki senjata canggih dengan segala kekuatan teknologi menghadapi mereka. Namun, perang ini bukanlah tentang senjata dan taktik semata, melainkan tentang keyakinan, keimanan, dan kesetiaan pada Allah. Pasukan Imam Mahdi tak hanya dilengkapi dengan peralatan tradisional, pedang, tombak, dan kuda, namun dengan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Di tengah pertempuran yang mengguncang, pertolongan ilahi mulai terasa. Senjata modern tak mampu menembus tembok keimanan. Langit berpihak dan bumi menjadi saksi. Pasukan Muslim maju dengan keberanian yang mengguncang. Barisan musuh runtuh satu persatu. Kemenangan mengalir dari timur hingga ke barat, dan akhirnya Al-Malhamah Al-Kubro menjadi babak kemenangan umat. Panji hitam berkibar di atas tanah yang dulu porak-poranda. Negeri-negeri Islam bersatu kembali di bawah satu kepemimpinan dengan satu tujuan, menegakkan keadilan. Kini dunia tahu kekuatan sejati bukanlah pada senjata, tapi pada hati yang teguh dan berserah kepada Allah. Perang besar ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan yang sesungguhnya. Setelah kemenangan besar dalam Al-Malhamah Al-Kubro, pasukan Islam tak pulang. Mereka tak kembali untuk merayakan, karena mereka tahu masih ada satu janji yang belum terpenuhi. Satu kota yang dahulu menjadi lambang kejayaan, yang pernah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, kini kembali dalam genggaman musuh, dikuasai oleh kekuatan sekuler dan asing, dan dijadikan pusat kebangkitan peradaban dunia yang telah menyimpang. Konstantinopel, atau yang hari ini dikenal sebagai Istanbul. Dari Syam mereka bergerak, melintasi reruntuhan negeri, membelah medan yang telah rusak akibat perang global, dengan tekad yang tak bisa dihentikan. Imam Mahdi memimpin sendiri ekspedisi itu, bukan dengan kendaraan lapis baja, bukan dengan serangan udara, tapi dengan pasukan berkuda dengan senjata yang sederhana, pedang, perisai, dan panji Rasulullah yang berkibar di depan barisan. Dan tibalah mereka di gerbang kota yang pernah disebut oleh Nabi sebagai kota yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin untuk kedua kalinya. Tak ada rudal, tak ada drone, tak ada suara mesin perang. Yang ada hanyalah gema takbir dan gemuruh kaki pasukan yang penuh keimanan. Dan saat mereka mengepung kota itu, kejadian yang disebut dalam hadis pun terjadi.
Kaum muslimin memekikkan Allahu Akbar dan benteng-bentengnya runtuh tanpa perlawanan berarti. Sebagian mengatakan mereka tak perlu berperang keras karena kota itu ditaklukkan dengan zikir. Hari itu, Konstantinopel kembali dalam pelukan Islam, bukan sebagai lambang kekuasaan, tapi sebagai simbol terpenuhinya janji-janji Nabi. Dan kaum muslimin pun bersujud syukur di tanah yang dahulu pernah menjadi saksi kejayaan para sahabat dan para mujahid. Hari itu, bumi bersaksi atas takbir yang menggema dari dinding-dinding kota tua Konstantinopel. Kota yang selama berabad-abad menjadi benteng peradaban kekufuran, kini tersujud dalam cahaya tauhid. Kaum muslimin menang, bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan senjata, tapi karena janji Allah yang selalu tepat bagi mereka yang sabar dan bersatu. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, umat kembali tegak. Negeri-negeri Islam yang dahulu tercerai, kini saling menggenggam tangan. Kedamaian menyebar, perekonomian pulih, masjid-masjid makmur, ilmu kembali tumbuh. Ini adalah masa yang tak pernah dibayangkan setelah luka besar Al-Malhamah. Namun, sejarah selalu mengajarkan bahwa kemenangan bukanlah akhir dari perjalanan, bahwa di balik setiap kelapangan selalu ada ujian yang menanti. Tahun-tahun berlalu sejak hari kemenangan itu, dan langit mulai berubah. Tahun pertama, hujan hanya turun sepertiga dari biasanya. Sungai-sungai menyusut, ladang mulai retak. Tapi umat tetap bersabar. Tahun kedua, langit hanya mengizinkan 2/3 dari air yang dulu menghidupkan bumi. Tanaman tak tumbuh sempurna, hasil panen menyusut. Harga melonjak, mulut-mulut mulai kelaparan. Dan ketika tahun ketiga tiba, langit benar-benar diam, tak setetes pun turun. Tanah berubah menjadi abu, hewan-hewan mati, anak-anak menangis dalam pelukan yang tak lagi bisa memberi. Bukan hanya tubuh yang diuji, tapi iman. Masjid-masjid yang dahulu penuh, kini sunyi. Doa-doa yang dahulu menggetarkan malam, mulai hilang di antara keluhan dan keputusasaan. Orang-orang mulai mencari jawaban di luar cahaya wahyu. Mereka tertarik pada janji-janji baru, ajaran yang terdengar manis, tapi jauh dari kebenaran. Muncullah para penyeru kebebasan yang membungkus syirik dengan kata kemanusiaan. Nabi-nabi palsu mulai bermunculan. Mereka menjanjikan solusi tanpa sujud, menawarkan harapan tanpa iman, dan sedikit demi sedikit umat terpecah lagi. Hawa nafsu jadi kiblat, dunia jadi Tuhan. Inilah masa-masa paling gelap. Bukan karena malam tanpa bulan, tapi karena hati tak lagi mengenal cahaya. Ketika manusia merasa tak sanggup lagi menanggung lapar,
Ketika doa tak lagi menembus langit yang membisu, maka mulailah fitnah itu berhembus. Muncul suara-suara yang tak lagi hanya menyesatkan, tapi juga menggerakkan massa, menciptakan kekacauan. Sistem dunia mulai retak, kekuasaan global berubah wajah. Sebuah tatanan baru dibangun atas nama stabilitas, tapi di baliknya tersembunyi tirani. Lalu, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh dunia. Sosok misterius muncul dari arah Khurasan. Dari reruntuhan kota dan lembah tandus, dengan kekuatan dan pengaruh yang tak bisa dijelaskan. Dialah Al-Masih Ad-Dajjal, pendusta terbesar sepanjang zaman. Dajjal tidak datang sendiri. Dari balik gurun tandus di antara Syam dan Irak, muncul bersama 70.000 pasukan. Pengikut setianya dari Isfahan, kaum Yahudi dari negeri timur. Mereka mengenakan jubah panjang, penuh keyakinan, barisan yang teratur dan disiplin. Wajah-wajah yang memancarkan semangat fitnah membara. Bukan sekadar pengikut, tapi pasukan elit pembawa kehancuran. Dajjal, sosok bermata satu yang membawa malapetaka bagi dunia. Dengan tipu daya yang memikat, ia mengaku sebagai Tuhan, membawa dirinya sebagai penyelamat ilahi yang dinantikan manusia, mengundang kekaguman sekaligus kebingungan, menyesatkan hati yang lemah dan membutakan mata jiwa. Dia menguasai langit dan bumi, memerintahkan hujan turun di musim kemarau, memaksa bumi menumbuhkan tanaman di tanah tandus, menghadirkan api yang dingin menusuk tulang, menciptakan surga semu yang membakar hati. Janji-janji palsunya menggoda ribuan jiwa. Wanita-wanita yang rapuh dan orang-orang awam terseret dalam pusar fitnahnya. Dengan kekuatan gaibnya, ia memutarbalikkan realita, menghancurkan logika dan iman dengan keajaiban yang menipu indera. Membuat manusia meragukan kebenaran, menguji keteguhan hati dan keimanan yang tersisa. Dajjal bukan hanya sosok gaib, ia adalah pemimpin sebuah sistem besar, pasukan manusia nyata dengan kekuatan politik dan militer, mengancam ketenangan dunia dengan gelombang fitnah tak berujung. Dari kota ke kota, Dajjal terus bergerak. Bumi terasa sempit oleh langkahnya. Langit tampak berat oleh dosa-dosa yang menyelimuti umat. Satu demi satu kota-kota jatuh dalam genggamannya, kecuali Makkah dan Madinah. Ia terus bergerak menuju jantung umat Islam, tanah suci Madinah, kota Rasulullah. Namun kota ini tidak seperti yang lain. Ia dijaga oleh langit. Di setiap gerbangnya berdiri para malaikat menjaga agar sang pendusta agung tak dapat melangkah masuk. Langkah Dajjal terhenti di luar batas kota dan bumi diperintah untuk berbicara. Terdengarlah gempa besar mengguncang Madinah. Bukan untuk meruntuhkan bangunan, tapi untuk menggugah hati dan menyingkap rahasia yang tersembunyi. 3 kali guncangan dari langit, 3 kali seruan dari arasy Tuhan. Orang-orang munafik, mereka yang selama ini tinggal di kota Nabi,
tapi hatinya berpaling kepada musuh Allah, terpaksa keluar. Mereka keluar dengan wajah bingung, terhuyung di antara ketakutan dan keraguan, tertarik oleh cahaya palsu yang dibawa Dajjal, laksana ngengat yang mengejar api. Dan disitulah terbongkar siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang selama ini hanya menyamar. Madinah tetap berdiri tegak, bukan karena tembok dan batu, tapi karena benteng iman yang tak bisa ditaklukkan. Ia tetap suci, tetap terlindungi, karena inilah kota yang diwarisi oleh para sahabat, yang dibangun di atas pengorbanan dan cahaya kenabian. Namun ini belum akhir. Sang pendusta tidak berhenti. Langkahnya masih terus menjelajah bumi, dan fitnahnya terus menjalar tanpa henti. Umat Islam kini terpecah antara mereka yang bertahan dan mereka yang tenggelam dalam tipu daya. Setelah gempa mengguncang Madinah dan para munafik berhamburan keluar, Dajjal masih berdiri di perkemahannya, menanti dengan kesombongan dan fitnah yang membara. Dan dari kota yang terguncang itu, muncullah seorang pemuda. Bukan nabi, bukan jenderal, tapi hatinya bercahaya oleh iman yang kokoh. Ia mendatangi kemah Dajjal, berdiri sendirian di hadapan fitnah terbesar umat manusia. Dajjal menatapnya dan berkata, "Apakah engkau percaya bahwa aku adalah Tuhanmu?" Pemuda itu menjawab, "Engkau bukan Tuhanku." Dajjal pun memerintahkan agar ia dibunuh. Tubuhnya diiris, dicincang, dibelah dua. Kemudian, ia dihidupkan kembali. Namun bukan karena kekuatan Dajjal, melainkan semata-mata karena kehendak Allah. Untuk menjadikan kejadian ini sebagai hujjah, sebagai bukti nyata batilnya klaim sang pendusta. Dajjal berkata, "Sekarang, apakah engkau percaya bahwa aku adalah Tuhanmu?" Ia menjawab dengan tubuh yang masih berdarah, tapi dengan hati yang lebih teguh. "Sekarang aku semakin yakin bahwa engkaulah Dajjal yang telah diperingatkan oleh Rasulullah kepada kami." Ia tidak membawa pedang, tidak membawa pasukan, tapi ia menembus kegelapan zaman dengan satu kekuatan, iman kepada Rabb-Nya. Dari keberaniannya, umat pun mulai terbangun. Satu persatu mata yang tertutup mulai terbuka. Telinga yang tuli terhadap kebenaran mulai mendengar. Ia bukan hanya seorang pemuda. Ia adalah saksi keagungan iman di tengah zaman yang nyaris kehilangan cahaya. Dajjal pun bergejolak. Ia tidak mundur, tapi ia mempercepat langkahnya. Menuju setiap negeri, melewati setiap kota, menaklukkan manusia dengan tipu daya yang tak pernah dikenal sebelumnya. Ia berjalan secepat hujan, tertiup angin, seperti awan yang terbang di atas padang. Tidak ada tempat yang tidak disinggahinya. Bumi menjadi panggung ilusi, dan manusia menjadi penonton kebingungan yang tak tahu bahwa mereka sedang diperdaya. Di banyak negeri, orang-orang beriman diburu dan dikucilkan. Yang mengikuti Dajjal hidup dalam kenyamanan palsu. Yang menolak, hidup dalam penderitaan. Wanita-wanita bodoh, kaum awam yang tak berilmu, menjadi barisan terdepan pengikutnya. Mereka menyangka dia penyelamat, padahal dialah penghancur sejati.
dan di Syam, kaum muslimin berkumpul dalam ketegangan bersama Imam Mahdi, pemimpin yang tak tertipu. Mereka berlindung bukan pada senjata, tapi pada iman dan doa. Semakin hari jumlah mereka menyusut, persediaan semakin menipis, tapi semangat tak pernah padam. Lalu, tiba saatnya Dajjal menuju ke arah mereka. Barisan langit dan bumi seakan diam menyaksikan. Umat Islam yang tersisa kini bersiap menghadapi ajal atau pertolongan. Langit gelap, udara berat seperti menahan nafas bumi. Di dataran Syam, pasukan Muslim yang tersisa menggenggam harapan di ujung penghabisan. Mereka tak lagi punya keunggulan fisik. Yang tersisa hanyalah kekuatan doa dan janji Tuhan. Dari kejauhan, debu dan asap mulai menampakkan siluet hitam. Itu dia, Dajjal dan pasukannya mendekat. Langkahnya mengguncang bumi. Umat manusia menatap langit, seakan menunggu pertolongan yang dijanjikan. Dan ketika Dajjal hendak menghantam barisan terakhir umat Islam, ketika semua mata nyaris tertutup oleh keputusasaan, tiba-tiba langit terbelah. Cahaya putih menyemburat dari arah timur. Menara putih di Damaskus menjadi saksi. Seorang lelaki turun dari langit. Tangannya bertumpu pada sayap dua malaikat. Rambutnya meneteskan air, wajahnya bersinar seperti fajar yang membelah kegelapan. Itulah dia, Isa bin Maryam, turun kembali ke dunia. Takbir menggema di seluruh penjuru masjid. Suara tangis bercampur rasa syukur, seolah bumi dan langit bersatu dalam satu napas kemenangan. Umat Muslim yang lelah dan putus asa kini memandang dengan penuh harap pada sosok yang baru saja turun dari langit. Dialah Isa bin Maryam, sang nabi yang dijanjikan untuk mematahkan fitnah Dajjal. Langkahnya anggun, penuh wibawa. Kedua malaikat di sampingnya seolah menjadi saksi kebesaran Allah yang tengah menurunkan pertolongan bagi umat yang tertindas. Imam Mahdi berdiri di depan syaf, tubuhnya bergetar menahan rasa haru. Ia menunduk, mempersilakan Nabi Isa untuk memimpin salat subuh. Namun, dengan penuh kelembutan, Nabi Isa menolak. Ia berkata, "Salatlah kamu, karena ia didirikan untuk kalian." Dengan kalimat itu, Nabi Isa menegaskan bahwa ia datang bukan membawa syariat baru, tetapi melanjutkan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Tangis semakin pecah di antara umat Muslim. Hati yang tadinya dicekam ketakutan, kini terangkat dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah telah tiba. Di antara wajah-wajah yang penuh harap itu, tampak luka lama umat di Palestina ikut menangis. Negeri yang lama terjajah, kini seakan ikut menanti kebebasan di bawah cahaya kemenangan. Setelah salat, Nabi Isa berdiri di hadapan umat. Dengan suara lembut namun tegas, ia menenangkan hati mereka, menyatukan barisan, dan mempersiapkan jiwa mereka untuk menghadapi pertempuran terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Sementara itu, fitnah Dajjal kian mendekat, bagaikan badai yang siap menghantam.
Namun di balik itu semua, cahaya kemenangan perlahan menyingkap kegelapan, menandakan bahwa kebenaran akan kembali tegak di muka bumi. Fajar mulai merekah di langit Syam. Namun, kegelapan fitnah Dajjal masih menebal, seolah menutupi setiap jengkal bumi. Pasukan Dajjal bergerak cepat, memukul barisan kaum muslimin yang masih tersisa di bawah komando Imam Mahdi. Benteng pertahanan mereka bergetar oleh derap kaki musuh yang membawa senjata, sihir, dan tipu daya. Dajjal sendiri berdiri di tengah pasukannya, penuh kesombongan, menebar teror dengan tatapannya yang penuh sihir. Nabi Isa memimpin barisan terdepan kaum muslimin. Setiap langkahnya memancarkan cahaya iman yang membakar ketakutan dalam hati umat. Dengan tombak di tangan, ia menjadi simbol kemenangan atas fitnah terbesar sepanjang zaman. Pertempuran pun meletus. Dentingan pedang beradu dengan sorak takbir yang menggema di antara debu dan darah. Pasukan Muslim berjuang mati-matian menghadapi tipu daya Dajjal yang membuat sebagian barisan goyah. Namun, setiap orang kafir yang terkena napas Nabi Isa tak mampu bertahan. Mereka jatuh tersungkur seperti manusia yang kehilangan kekuatan. Tak ada yang sanggup melawan cahaya kenabian yang memancar darinya. Melihat barisannya kian porak-poranda, Dajjal panik. Matanya liar, mencari jalan keluar. Ia melarikan diri ke arah barat, menuju gerbang Lod di Palestina, berharap bisa menyelamatkan diri dari kehancuran. Palestina yang selama ini menjadi saksi penderitaan umat Islam, kini akan menjadi saksi kejatuhan fitnah terbesar sepanjang sejarah. Namun Nabi Isa tidak memberinya kesempatan. Dengan kecepatan luar biasa, beliau mengejar Dajjal yang ketakutan. Di hadapan gerbang Lud, Dajjal terpojok. Napasnya terengah, tak ada lagi tempat bersembunyi. Nabi Isa menancapkan tombaknya tepat di tubuh Dajjal. Suara jeritannya menembus langit, menggema hingga ke pelosok bumi. Darah memancar, tubuhnya tersungkur. Ia meregang nyawa seperti manusia biasa yang kehilangan daya. Tak ada sihir, tak ada kebesaran yang tersisa. Semua tipu dayanya runtuh dan fitnahnya berakhir. Dan bumi pun terdiam, seolah alam ini menyaksikan bagaimana kebenaran kembali tegak. Sementara itu, pasukan Dajjal tercerai-berai, kehilangan arah dan kehilangan pemimpin. Kini, kemenangan ada di pihak umat Islam. Cahaya keimanan kembali bersinar, memecah kegelapan yang telah lama mencengkeram dunia.
setelah debu pertempuran mereda, bumi mulai menata dirinya kembali. Nabi Isa dan Imam Mahdi berdiri bersama, memimpin umat menuju masa keemasan yang telah lama dinanti. Simbol-simbol kekafiran dan penindasan satu persatu dihancurkan. Salib-salib yang dulu berdiri megah runtuh menjadi debu. Babi-babi yang dulu dipuja tak lagi mendapat tempat. Jizyah yang dulu dipungut dengan paksa pun lenyap, karena saat ini hanya ada satu jalan bagi seluruh manusia, Islam yang hak. Yahudi dan Nasrani yang dulu merasa sombong dengan kekuasaan mereka, kini takluk di hadapan Islam. Tanah-tanah yang dulu mereka rebut dari umat Muslim, termasuk bumi Palestina yang penuh berkah, kini kembali di bawah panji Islam. Negeri yang pernah bersimbah darah para syuhada itu, kini menyaksikan bagaimana kebenaran menang mutlak, menyingkirkan kesombongan mereka yang menindas. Dunia berubah menjadi taman keadilan dan kedamaian. Singa dan kambing hidup berdampingan, menandakan betapa harmoni dan keseimbangan telah kembali ke muka bumi. Kaum Nasrani yang selama ini mempertuhankan Nabi Isa kini terhenyak. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Isa bukanlah Tuhan, melainkan seorang hamba Allah yang mulia. Mereka tak lagi dapat mengingkari kebenaran karena cahaya iman telah memadamkan semua kebatilan. Pertikaian agama yang pernah membelah manusia menjadi kenangan lama. Kini hanya ada satu suara, satu ikatan iman yang mengikat seluruh umat manusia. Nabi Isa berdiri di samping Imam Mahdi, mengajarkan kedamaian dan kebenaran. Bersama-sama mereka menuntun umat memasuki babak baru kehidupan. Dunia telah melewati badai tergelap sepanjang sejarah peradaban. Fitnah Dajjal telah berakhir, darah tertumpah, kota-kota hancur, bumi bersaksi atas kehancuran yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Namun dari puing-puing itu, lahir harapan baru. Cahaya keimanan kembali menyinari langit yang lama diliputi gelap. Umat bersatu, hati-hati yang hancur perlahan disatukan kembali oleh kekuatan iman. Tapi dunia kembali berduka. Setelah semua luka mulai mengering, satu kehilangan besar kembali mengguncang. Sang pemimpin akhir zaman, Imam Mahdi, yang membimbing umat melawan kegelapan, kini telah wafat. Ia kembali ke sisi Tuhannya setelah menunaikan tugas mulianya dengan penuh keberanian dan keteguhan. Umat menangis, namun tidak kehilangan arah, karena tongkat kepemimpinan kini berada di tangan sosok yang dijanjikan, Nabi Isa alaihi salam, seorang nabi yang turun membawa keadilan, rahmat, dan kebenaran. Dengan tegaknya syariat Islam, keadilan mengalir seperti air jernih di tanah yang gersang. Manusia kembali hidup dalam ketenangan, tanpa keangkuhan teknologi, tanpa kesombongan modernitas. Dunia terasa suci, seolah-olah zaman kenabian kembali hadir. Namun di balik ketenangan yang mengalun itu, datanglah wahyu dari langit, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Muslim.
Qala Allah Ta'ala li Isa, Inni qad akhrajtu ibadan li, la yadani li ahadin biqitalihim. Allah berfirman kepada Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, yang tidak ada seorang pun di muka bumi yang sanggup memerangi mereka. Ya'juj dan Ma'juj telah keluar, dan dunia belum pernah menyaksikan kengerian seperti ini sebelumnya. Dan ketika saat itu tiba, dinding besi yang dahulu dibangun oleh Zulkarnain atas izin Allah akhirnya runtuh. Dari balik celah itu, keluarlah kaum yang selama ini dikurung, mengalir seperti banjir, menggulung seperti badai. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Bukan monster berkepala 3, bukan jin bersayap, tapi manusia. Manusia dengan jiwa yang telah hancur, rakus, brutal, tak mengenal belas kasih. Mereka melintasi sungai dan mengeringkannya. Mereka melahap tanah, memusnahkan ladang. Mereka membantai apapun yang hidup. Umat manusia melawan dengan apa yang tersisa dari kekuatan yang mereka miliki, tapi semuanya sia-sia. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fala yamutunna ahadun minhum illa taraka min dzurriyyatihi alfan fasa'idan." Tak seorang pun dari mereka mati kecuali dia meninggalkan 1000 keturunan atau lebih. Jumlah mereka seperti debu, bahkan gunung sekalipun tak cukup tinggi untuk menahan langkah mereka. Kelompok-kelompok pejuang bangkit dari reruntuhan kota. Mereka bertempur demi keluarga, demi tanah air, demi iman. Tapi tubuh mereka roboh satu persatu, dan bumi menyerap darah mereka seperti hujan pertama. Dan ketika semua kekuatan lumpuh, manusia mulai lari. Bukan karena pengecut, tapi karena akhirnya mereka sadar, ini bukan perang yang bisa dimenangkan dengan senjata. Dan Nabi Isa memimpin orang-orang beriman meninggalkan dunia yang telah hancur, menuju tempat tinggi, menuju tempat yang hanya bisa dijangkau oleh doa. Ya'juj dan Ma'juj telah mengambil bumi, dan kini seluruh kehidupan menunggu keajaiban dari langit. Mereka berlindung di atas gunung dalam keadaan lapar, letih, dan penuh harap. Di sana, tak ada kekuatan kecuali doa, tak ada senjata selain keyakinan. Nabi Isa dan kaum mukmin tinggal di sana hingga makanan mereka habis, hingga dedaunan menjadi santapan terakhir. Lapar melilit, air mata mengering, tapi lidah mereka tetap melafazkan nama Allah. Di puncak gunung Thur, manusia menunggu pertolongan langit.
Nabi Isa pun berdoa dengan doa yang mengguncangkan langit. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu menolong kami. Sungguh kami tak memiliki daya apa-apa kecuali Engkau. Dan ketika bumi tidak mampu lagi menampung darah, dan langit bergema oleh tangis orang-orang beriman, saat itulah Allah menjawab doa nabinya. Tanpa gemuruh, tanpa ledakan, Allah mengirimkan makhluk kecil yang tak pernah disangka sebagai penyelamat umat manusia. Tanpa peringatan, ribuan, jutaan Ya'juj dan Ma'juj tiba-tiba tersentak. Mereka terbatuk, menjerit, meronta, lalu satu demi satu tubuh mereka ambruk. Allah dengan segala kekuasaannya cukup mengutus makhluk sekecil ulat untuk menumbangkan kekuatan terbesar yang pernah mengguncang dunia. Dalam sekejap, bumi dipenuhi jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj. Tubuh-tubuh mereka berserakan menutupi sungai, lembah, bahkan dataran tinggi. Hamparan mayat memenuhi horizon, hingga bumi seperti berhenti bernafas. Namun bencana belum benar-benar usai. Gelombang busuk dari bangkai-bangkai itu menyelimuti udara. Umat manusia nyaris tak sanggup bernafas. Langit suram, burung-burung tak lagi terbang, dan tanah menjadi lumpur yang mati. Maka Nabi Isa kembali memanjatkan doa, dan Allah mengirimkan burung-burung yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka turun dari langit dengan sayap, membentang seperti awan, besar seperti leher unta, bercahaya dan membawa aroma surgawi. Burung-burung itu membawa satu persatu jasad Ya'juj dan Ma'juj terbang tinggi, lalu menjatuhkan mereka di tempat yang Allah kehendaki, jauh dari bumi yang kini akan kembali dihuni oleh kehidupan. Dan kemudian turunlah hujan, tidak seperti hujan biasa, tapi hujan rahmat, hujan pemulihan, hujan yang membasuh luka sejarah umat manusia. Darah tersapu, bau menghilang, tanah kembali subur, hijau tumbuh di tempat yang dulu diliputi kematian. Sungai-sungai kembali mengalir jernih, langit membiru, dan udara kembali membawa aroma damai. Umat manusia mengangkat wajah ke langit, bukan lagi dengan ketakutan, tapi dengan rasa syukur yang tak terlukiskan. Dunia kembali tenang setelah huru-hara besar Ya'juj dan Ma'juj dilenyapkan. Nabi Isa alaihi salam hidup sebagai pemimpin yang adil, memenuhi bumi dengan keadilan dan kedamaian. Tapi, waktu itu tidak lama. Setelah 40 tahun memimpin umat manusia dalam keadilan, Nabi Isa bin Maryam pun wafat. Sebuah kematian alami, sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Abu Dawud. ثم يمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. Kemudian Isa hidup di bumi selama 40 tahun, lalu ia wafat dan kaum muslimin mensolatinya. Sejak saat itu, dunia perlahan berubah. Satu persatu orang-orang beriman dipanggil oleh Allah. Ulama wafat, para penghafal Al-Quran berpulang, dan ilmu agama pun mulai hilang. Hingga perlahan, generasi baru muncul,
Generasi yang tak mengenal lagi surat Al-Fatihah, tak tahu bagaimana solat, tak mengenal puasa maupun zakat. Semua simbol Islam memudar, diganti dengan kesesatan massal. Nabi telah mengabarkan, "La taqumu as-sa'atu hatta yuqbada al-'ilmu wa tafshu al-jahl wa yafshu az-zina." Hari kiamat tidak akan terjadi hingga ilmu dicabut, kebodohan merajalela dan zina menyebar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka hidup tanpa malu. Wanita berpakaian seperti telanjang. Lelaki menyerupai wanita. Wanita menyerupai lelaki. Islam tak lebih dari nama, dan Al-Quran hanya hiasan mushaf. Inilah zaman di mana orang saling berperilaku seperti binatang, dan Allah telah bersumpah bahwa dunia ini tidak akan dihancurkan kecuali setelah tak tersisa satupun orang yang mengucap Allah, Allah. Maka saat itulah Allah mengirimkan angin lembut dari arah Yaman. Angin yang tidak terasa dingin, tidak pula menyakitkan. Namun, siapapun yang di dadanya masih tersisa seberat biji sawi iman, ia akan tersungkur dalam tidur abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yab'athullahu rihan karihil misk, fata'khudhuhum tahta abatihim, fataqbidu ruha kulli mu'min." Allah mengirimkan angin seperti aroma misik, lalu ia mengambil nyawa mereka dari bawah, ketiak-ketiak mereka, dan mencabut ruh setiap mukmin. Hadis riwayat Muslim. Dunia kini sunyi dari keimanan. Tak ada masjid, tak ada sujud, tak ada kalimat Allah yang terucap. Seluruh kaum mukmin telah diwafatkan. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia terburuk, kafir, durhaka, dan rusak secara total. Mereka tidak mengenal halal dan haram. Mereka tidak menegakkan keadilan, tidak pula menghargai hidup. Dunia menjadi panggung dosa dan kebiadaban. Maka, ketika bumi benar-benar tidak menyisakan iman, ketika tidak ada satupun hamba yang menyeru namanya, inilah saatnya kiamat akan dimulai. Di suatu titik yang tak dikenal manusia, malaikat Israfil telah lama bersiaga, menggenggam sangkakala. Wajahnya menghadap arsy, matanya tidak berkedip, telinganya menanti titah dari Rabbul Alamin. Dan tiba-tiba Allah memerintahkan, tiupkan sangkakala. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas.
laut tumpah ruah, menghanguskan daratan. Bangunan tinggi dan teknologi megah luluh lantak dalam sekejap. Tak ada tempat berlindung, karena yang memerintah saat itu adalah kematian. Semua manusia mati, semua jin pun mati, semua hewan, tumbuhan, makhluk langit habis. Bahkan malaikat maut diperintahkan mencabut nyawa sesamanya. Hingga tersisa 4, Jibril, Mikail, Israfil, dan dia sendiri. Lalu Allah bertanya, "Siapa yang masih hidup?" Malaikat maut menjawab, "Engkau ya Allah yang maha hidup, tidak akan pernah mati." Kemudian, Israfil pun dimatikan, dan seluruh ciptaan kini telah tiada. Setelah kematian terakhir terjadi, segala sesuatu kini benar-benar hening. Tak ada satu pun yang bergerak, kecuali Allah. Dialah yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Allah menyeru dengan suara yang agung, "Limanil mulkul yauma." Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Tidak ada jawaban. Karena memang tidak ada siapapun yang tersisa untuk menjawab. Lalu Allah sendiri menjawab, "Lillahil wahidil qahari." Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada kerajaan selain kerajaannya. Inilah saat seluruh makhluk ditampakkan kecil, fana, dan tidak berdaya di hadapan Zat yang kekal dan mutlak, Allah Azza wa Jalla. Dunia yang dahulu dipuja-puja, kini hanya debu tak bernyawa dalam ruang hampa.